Emang ya di Konoha yang kaya ini makin kaya, yang miskin ya gitu-gitu aja dan justru makin miskin. Ini di luar nurul positive people, di mana mantan pejabat Mahkamah Agung, sebut saja namanya Zaroff Rikar, yang akhirnya ketahuan memiliki harta kekayaan hampir 1 triliun atau 920 miliar rupiah dan emas seberat 51 kilogram. Wah, dari mana sumber kekayaan pejabat negara tersebut? Ada dugaan selama menjabat yang bersangkutan ini menjadi makelar kasus. Wow, ini nih hukum bisa dijual belikan gak sih? Terbongkarnya kasus ini disebabkan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memberikan vonis bebas kepada Ronald Tanur. Ronald Tanur ini berusaha menyuap 3 hakim yang mengadili kasus yang menjerat dirinya terkait pembunuhan Dini Sera, di mana Ronald Tanur ini sempat divonis bebas kalau nggak salah sih gitu. Pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, juga berupaya melakukan suap kepada Hakim MA atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi melalui seorang makelar yang bernama Zaroff. Awalnya, Kejagung ini mengeluarkan surat penangkapan kepada Zaroff yang saat itu tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Dikejarlah Zaroff ini sampai ke Bali. Pada Kamis kemarin, Zaroff ini akhirnya ditangkap dan langsung dibawa ke Kejaksaan Tinggi Bali untuk diperiksa oleh penyidik. Kemudian pada Jumat paginya, ZR ini diterbangkan ke Jakarta untuk diperiksa di Kejagung, hingga pada sore harinya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum menetapkan tersangka ini, pada ZR, Kejagung ini menggeledah 2 lokasi terkait perkara tersebut. Rumah tinggal ZR ini yang berada di kawasan Senayan merupakan milik Zaroff, di mana di rumah itu ditemukan uang sejumlah 920 miliar rupiah dengan berbagai pecahan mulai dari rupiah, dolar AS, dolar Singapura, dolar Hong Kong, dan euro. Penyidik ini nggak cuma menemukan uang, penyidik ini menemukan uang tersebut di dalam berangkas meja kerjanya. Dan tentunya kepingan-kepingan emas berkilo yang ditotal hingga mencapai 51 kg juga ditemukan. Zair ini mengaku jika dia mendapatkan uang haram sebanyak itu dari tindakan kong kali kong perkara di Mahkamah Agung loh. Termasuk untuk mengurus perkara kasasi Ronald Tanur. ZR sudah menjalankan bisnis kong kali kong perkara di Mahkamah Agung ini sudah sejak 10 tahun yang lalu. Bayangin berapa duit nih yang udah didapat. Astaga banget ya. Namun penyidik ini belum merinci dari perkara mana saja yang pernah ditangani oleh ZR. Untuk kasus dugaan kalau kasus dengan Ronald Tanur ini, Zaroff awal ini dihubungi oleh Lisa, sang pengacaranya Ronald Tanur, di mana Zaroff akan menyiapkan dana pengurusan perkara untuk diserahkan kepada majelis hakim sebesar 5 miliar. Sementara Zaroff dari pengurusan perkara ini akan mendapatkan fee sebanyak 1 miliar rupiah. Tentu Zaroff ini menerima dengan senang hati 1M, bos. Bayangin ya, siapa sih yang gak nerima dengan senang hati, dibayangin aja gitu ya. Tujuan penyuapan ini adalah agar Mahkamah Agung ini tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Zaroff adalah mantan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan Hukum dan Peradilan atau Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung loh, positive people. Memanfaatkan link untuk kong kali kong bisnis perkara ya. Gimana nih menurut positive people? Ini semakin menjelaskan hukum benar-benar tumpul ke atas, tajam ke bawah. Siapa yang memiliki uang? Ya dia yang berkuasa. Bahkan hakim yang katanya merupakan wakil Tuhan gitu, tangan kanan Tuhan di bumi ini dalam memutuskan keadilan di muka bumi ini, bisa begitu ya kalah dengan godaan money alias uang. Nih, jadi gue tuh selalu berdoa nih, ada doa gue nih sekarang nih yang gue minta adalah, ya Allah berikan gue kekayaan, rezeki yang banyak, tapi jangan sampai serakah. Itu ada benar-benar doa gue di dalam hati. Gimana nih menurut positive people melihat perkara ini atau hal yang mewujudkan seperti ini? Tulis di kolom komentar, jangan lupa subscribe Aksa Nation.